Pemirsa, DPR telah menetapkan 5 pimpinannya dan sesaat lagi Dewan Perwakilan Daerah juga akan menggelar sidang paripurna untuk menetapkan pimpinannya. Lantas bagaimana persiapan penetapan pimpinan DPD RI? Sudah ada rekan kami Esra Ambarita langsung dari gedung DPD RI Senayan, Jakarta. Selamat malam Esra, bagaimana persiapan menjelang dari pemilihan Ketua DPD? Esra, apakah bisa mendengar suara saya? Ya, selamat malam Kevin dan juga pemirsa. Sejauh ini persiapan masih terus dilakukan karena titik saya berdiri ini akan menjadi gedung yang akan menjadi tempat lagi di mana pilih untuk ketua hingga di Nusantara 5. Sejauh ini informasi yang kami dapatkan ada 2 nama yang mencuat. Namanya yakni adalah Lanyala Mataliti yang merupakan Ketua DPD sebelumnya tahun 2019 hingga tahun 2024. Kemudian nanti juga merupakan satu kandidat lagi yakni Sultan Najamuddin yang merupakan Wakil Ketua DPD yang sudah memiliki pengalaman selama 5 tahun. Sempat kami juga bertanyakan kepada salah satu kandidat yakni dari Sultan Najamuddin mengungkapkan bahwa ia optimis untuk menang ataupun meraih suara terbanyak. Kalau mekanismenya kita lihat dari keduanya ini akan mengambil perolehan suara dari masing-masing provinsi dengan suara terbanyak akan dikeluarkan sebagai Ketua DPD. Dan sempat tadi Sultan mengatakan bahwa ia optimis karena bisa mengantongi sekitar hampir 80% suara atau sebanyak 105 suara. Ini artinya ia optimis bisa menggantikan Lanyala. Kendati demikian tentunya untuk nanti masih kita dengarkan bersama karena masing-masing dari calon ketua ini ataupun nanti yang akan masuk ke dalam kedua kandidat ini masih akan menyampaikan visi dan misinya untuk bagaimana menyerukan atau menggaungkan dari bagaimana langkah kerja dari DPD di tahun yang akan datang ataupun nanti ketika di masa pemimpinan dari Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Namun untuk diketahui bahwa dalam hal ini ada sebanyak 152 anggota. Itu artinya ini artinya apabila setengah dari suaranya ataupun lebih dari suara ini didapatkan dari salah satu kandidat, artinya satu dari kedua kandidat ini akan menang sebagai Ketua DPD. Namun bisa kami sampaikan pemirsa bahwa perjalanan untuk jika berkaca pada hal-hal sebelumnya untuk menemukan ataupun menemukan nama dari salah satu Ketua DPD yang akan memimpin pada periode 2004 hingga 2029 ini tidaklah mudah, mengingat nanti akan ada juga sejumlah diskusi-diskusi yang akan dilakukan dari sejumlah provinsi-provinsi, mengingat memang ini merupakan perjalanan yang cukup panjang untuk mengeluarkan satu nama sebagai pimpinan dari DPD tahun 2024 hingga nanti di 2029. Nah, selain itu pemirsa bisa kami sampaikan bahwa hal yang menarik juga dalam DPD ini ataupun di lingkaran DPD ini bahwa ada dengan anggota termuda dengan nama Larasati Moriska yang merupakan dari Dapil Kalimantan Utara. Dengan anggota termuda dengan nama Larasati Moriska yang merupakan dari Dapil Kalimantan Utara. Kalimantan Utara maksud kami yakni dengan usia 22 tahun yang ikut juga nanti menyampaikan aspirasinya ataupun menyampaikan suaranya. Dan juga selain dari anggota termuda ada juga yang bernama ataupun komedian yang kita kenal sebagai Alfiansyah ataupun sebagai Komeng yang juga nantinya akan ikut memberikan suaranya dalam pemilihan Ketua DPD yang baru ini. Dan kita akan nantikan bersama seperti apa nanti proses dari pemilihan Ketua DPD ini karena beberapa anggota masih terus masuk ke ruangan ataupun melakukan proses absen, kemudian nanti mendengarkan diskusi-diskusi dengan seksama. Dan untuk diketahui pemirsa bahwa hari ini telah resmi dari Mahkamah Agung telah melantik dari anggota DPD, DPR, MPR RI yang akan bekerja di bawah naungan dari Prabowo Subianto ataupun bekerja dengan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Dan ini akan mengawal bagaimana nanti dari kenegaraan ataupun konstitusi kita berjalan, dan kita berharapkan dengan adanya pelantikan ini memberikan atau menyerap aspirasi dari masyarakat. Dan perlu juga kita ketahui baru saja beberapa waktu lalu atau tadi dimulai dari agenda penetapan Ketua DPR RI yakni terpilih kembali Ketua yakni Puan Maharani merupakan dari Partai PDIP yang menjadi Ketua DPR RI, dan ada 4 wakil yakni Wakil Ketua pertama Adis Kadir dari Partai Golkar, kemudian Sukmi Dasko dari Gerindra, dan ketiga Saan Mustafa dari Partai Nasdem maksud kami, dan terakhir adalah Cucun Ahmad Syamsurizal yang juga ditetapkan sebagai wakil ketua. Demikian informasi yang bisa kami sampaikan, kembali ke Anda Kevin di studio.
Baik Esra, kita akan pantau bagaimana informasi terkini dari Anda terkait dengan bagaimana pemilihan dari Ketua DPD di sana. Terima kasih Esra melaporkan langsung dari gedung DPD RI Senayan Jakarta. Selamat kembali bertugas.